Terungkap sudah. Apakah benar jet tempur F-15X incaran Indonesia lebih mahal daripada F-35? Jet tempur F-15X, yang sering disebut sebagai kandidat ideal untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia, ternyata memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan F-35A, jet tempur generasi kelima yang terkenal dengan teknologi siluman. Hal ini memicu perdebatan di kalangan militer dan pengamat pertahanan mengenai kelayakan dan efisiensi biaya pengadaan pesawat ini. F-15X adalah varian terbaru dari seri F-15 yang legendaris. Didesain untuk membawa beban senjata terbesar di kelasnya, jet ini dilengkapi dengan avionik canggih, radar AESA, Active Electronic Scannet Array, dan kemampuan multiperan. Namun, harga satu unit F-15X dilaporkan mencapai $87 juta, lebih mahal dari F-35A yang berharga sekitar $80 juta per unit. Selain harga pembelian, biaya operasional F-15X juga lebih tinggi. Berdasarkan laporan Angkatan Udara AS, biaya operasional per jam F-15X mencapai $29.000, dibandingkan dengan F-35A yang sekitar $36.000. Meskipun F-15X lebih murah dalam operasional harian, pesawat ini tidak memiliki teknologi siluman seperti F-35A, yang membuatnya lebih rentan dalam skenario perang modern. Indonesia mempertimbangkan F-15X untuk menggantikan armada pesawat tempur tua seperti F-5 Tiger dan Su-2730. Jet ini menawarkan daya tahan, kemampuan angkut senjata besar, dan keandalan yang telah terbukti di berbagai medan perang. Selain itu, F-15X juga dianggap lebih mudah dirawat dibandingkan jet tempur generasi kelima. Namun, harga yang lebih mahal dari F-35A menjadi tantangan besar. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, investasi besar pada pesawat ini harus diimbangi dengan manfaat strategis yang signifikan. Di sisi lain, Angkatan Udara AS sendiri menghadapi kritik atas pembelian F-15X. Banyak pengamat menilai bahwa memprioritaskan pesawat generasi ke-14 ini, dibandingkan dengan mempercepat produksi F-35 atau pengembangan pesawat generasi ke-6, adalah langkah mundur. Selain itu, biaya tinggi untuk memelihara armada F-15X dalam jangka panjang dinilai membebani anggaran pertahanan AS. Dengan tidak adanya kemampuan siluman, F-15X dianggap kurang relevan dalam menghadapi ancaman dari negara-negara dengan sistem pertahanan udara canggih seperti Rusia dan Cina. Bagi Indonesia, keputusan untuk mengakuisisi F-15X harus mempertimbangkan faktor biaya, kemampuan teknis, dan kebutuhan strategis jangka panjang. Dengan harga lebih mahal dari F-35A, jet ini memerlukan justifikasi kuat untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Apakah F-15X layak menjadi pilihan utama Indonesia? Atau, apakah ada opsi lain yang lebih sesuai dengan anggaran dan kebutuhan strategis? Waktu yang akan menjawab. Selain F-15X, Indonesia memiliki beberapa opsi lain untuk memperkuat armada tempurnya. Jet tempur seperti Dassault Rafale dari Prancis dan Eurovictor Typhoon dari konsorsium Eropa juga menjadi kandidat yang dipertimbangkan. Kedua pesawat ini menawarkan teknologi canggih dengan harga yang lebih kompetitif. Rafale, misalnya, telah dipesan oleh Indonesia dengan kontrak awal untuk 6 unit dan rencana akuisisi hingga 42 unit. Jet ini memiliki kemampuan tempur multiperan yang cocok untuk wilayah perairan dan daratan Indonesia. Sementara itu, Eurovictor Typhoon menawarkan fleksibilitas operasional dan teknologi Eropa yang dapat mendiversifikasi sumber daya alutsista Indonesia, yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat dan Rusia. Meningkatnya biaya pengadaan pesawat tempur seperti F-15X dapat memberikan tekanan besar pada anggaran pertahanan Indonesia. Sebagai perbandingan, alokasi anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar $8,8 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara besar lainnya di Asia Tenggara seperti Singapura. Dengan harga satu unit F-15X yang mendekati $100 juta jika termasuk perlengkapan tambahan, simulasi, dan pelatihan, pembelian dalam jumlah besar berpotensi menyerap sebagian besar anggaran modernisasi alutsista. Ini dapat memengaruhi prioritas lain, seperti pembelian kapal perang, radar, dan sistem pertahanan udara. Jika Indonesia memutuskan untuk membeli F-15X, keuntungan utama adalah kemampuan pesawat ini untuk Mi F-15X belum jadi siap untuk diedit membawa berbagai jenis senjata modern, termasuk rudal jarak jauh seperti AGM-158 JASM. Ini akan meningkatkan daya tangkal Indonesia dalam menghadapi ancaman regional. Namun, risiko strategis juga harus diperhatikan. Ketergantungan pada pesawat buatan AS dapat membawa konsekuensi politis, terutama jika terjadi perubahan dalam kebijakan luar negeri AS.
Selain itu, tanpa teknologi siluman, F-15X mungkin kurang efektif dalam menghadapi ancaman dari negara-negara dengan sistem pertahanan udara canggih. Indonesia berada di persimpangan jalan dalam menentukan masa depan kekuatan udara militernya. F-15X menawarkan daya tempur yang besar, tetapi dengan harga yang tinggi. Sementara itu, opsi seperti Rafale, Typhoon, atau bahkan F-35A dapat memberikan solusi yang lebih seimbang antara biaya dan kemampuan. Keputusan akhir akan bergantung pada evaluasi strategis pemerintah dan militer Indonesia, termasuk bagaimana pesawat ini dapat mendukung doktrin pertahanan negara dan menghadapi tantangan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Jika biaya F-15X hampir menyamai F-35A, mungkin lebih strategis bagi Indonesia untuk langsung melompat ke teknologi generasi kelima. Keunggulan utama F-35A adalah kemampuan siluman, integrasi data canggih, dan kompatibilitas dengan jaringan tempur modern. Dengan meningkatnya ketergantungan pada peperangan berbasis informasi, memiliki jet tempur generasi kelima dapat memberikan keunggulan jangka panjang. Namun, jika opsi F-35A terasa terlalu mahal, Indonesia dapat mengeksplorasi kolaborasi dengan negara-negara lain untuk mengembangkan jet tempur generasi kelima bersama, seperti proyek KAIK F-21 Boramae yang dikembangkan Korea Selatan dengan dukungan Indonesia. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Pasifik, keputusan Indonesia untuk memperbarui armada tempurnya juga memiliki dimensi regional. Negara-negara tetangga seperti Singapura, Australia, dan Malaysia terus memperkuat kemampuan pertahanannya, menciptakan tekanan bagi Indonesia untuk tetap kompetitif. Dengan tekanan anggaran dan meningkatnya kebutuhan untuk modernisasi alutsista, setiap langkah yang diambil harus memiliki dasar yang kuat dan visi jangka panjang. Jika Indonesia memutuskan untuk membeli F-15X, tantangan berikutnya adalah implementasi dan integrasi pesawat ini ke dalam angkatan udara. Infrastruktur pendukung seperti pangkalan udara, sistem logistik, dan pelatihan pilot perlu ditingkatkan untuk mendukung pengoperasian pesawat canggih ini. Selain itu, pengalaman Indonesia dalam mengoperasikan alutsista buatan AS sering terkendala oleh pembatasan teknologi dan kebijakan ekspor AS. Pembelian F-15X harus mencakup perjanjian yang jelas mengenai hak perawatan, suku cadang, dan transfer teknologi untuk menghindari ketergantungan penuh pada pihak luar. Dengan meningkatnya kompleksitas ancaman di kawasan Asia Pasifik, Indonesia harus memastikan bahwa investasi besar dalam jet tempur seperti F-15X memberikan manfaat maksimal. Modernisasi pertahanan udara tidak hanya tentang membeli pesawat terbaru tetapi juga tentang membangun sistem yang terintegrasi, termasuk radar, sistem komando dan kontrol, serta rudal pertahanan udara. Langkah Indonesia dalam menentukan pilihan ini tidak hanya akan berdampak pada kemampuan militernya, tetapi juga pada posisi strategisnya di kawasan. Apakah F-15X adalah solusi terbaik, ataukah Indonesia perlu mengeksplorasi opsi lain seperti F-35A atau mempercepat pengadaan Rafale?